Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lilis Mapajah dengan NIM 2281010040 PAI 3B. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama yaitu qiyas, yang kedua istishad, yang ketiga maslahah mursalah, dan yang keempat yaitu uruf. Yang pertama yaitu qiyas. Qiyas adalah sumber hukum dalam Islam yang tidak menetapkan hukum dari awal, namun hanya membuka atau menjelaskan hukum dalam suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Qiyas menurut bahasa yaitu persamaan, timbangan, atau ukuran. Sedangkan qiyas menurut istilah adalah menyamakan sesuatu hal yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu hal yang sudah ada nas hukumnya berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan oleh syariat. Nah, selanjutnya yaitu rukun qiyas. Rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama yaitu asal. Asal adalah kasus lama yang dijadikan objek perumpamaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya. Jadi, asal itu dijadikan sebagai ukuran, perbandingan, atau persamaan. Yang kedua, yaitu far'u. Far'u adalah kasus yang ingin disamakan kepada asal karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Yang ketiga, yaitu hukum asal. Hukum asal adalah hukum syariat yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Yang keempat yaitu ilat. Ilat adalah hujah atau alasan kemaslahatan yang diperhatikan oleh syariat. Selanjutnya yaitu macam-macam qiyas. Macam-macam qiyas ada 3. Yang pertama qiyas ilat, yang kedua qiyas dolalah, dan yang ketiga qiyas sobah. Yang pertama qiyas ilat adalah qiyas yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau yang diukur. Contohnya seperti minuman anggur. Memang hukum asal anggur adalah halal, namun ketika anggur tersebut dijadikan minuman, maka akan mengandung alkohol dan hukumnya disamakan dengan khamar, sama-sama memabukkan. Nah, qiyas ilat terbagi menjadi 2. Yang pertama qiyas jali. Contohnya seperti larangan untuk menyakiti orang tua dengan perkataan. Yang selanjutnya yaitu qiyas khafi, yaitu contohnya seperti hukum membunuh manusia baik dengan barang yang ringan maupun barang yang berat. Yang kedua yaitu qiyas dolalah. Qiyas dolalah yaitu qiyas yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Contohnya larangan meminum air nabez. Air nabez adalah air rendaman kurma atau air rendaman kismis. Kenapa hukumnya diharamkan? Karena air nabez tersebut mempunyai bau yang sama dengan khamar. Selanjutnya yang ketiga yaitu qiyas sobah. Qiyas sobah yaitu mempertemukan cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contohnya yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah mengenai wudhu, yaitu mengusap kepala secara berulang-ulang. Selanjutnya yaitu kehujahan dari qiyas. Sebelumnya hujah itu apa sih? Hujah adalah tanda bukti atau dalil, alasan, atau argumen. Nah, kehujahan dari qiyas terdapat dalam surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsu rasula.
Selanjutnya yaitu sumber hukum dalam Islam yang kedua yaitu istishan. Istishan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah atau maknawiyah meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh sebagian orang. Istishan secara etimologi berasal dari kata istishanu yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira hal itu baik. Menurut Al-Hasan Al-Qurqi Al-Hanafi bahwa istishan adalah perbuatan adil terhadap sesuatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Contohnya, peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan pada pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, macam-macam istishan. Macam-macam istishan ada 4. Yang pertama, istishan dengan nas, yaitu meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain oleh Al-Quran atau Sunnah, contohnya jual beli as-salaf. Yang kedua, istishan dengan ijma, yaitu terjadinya sebuah ijma baik yang shorih maupun sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum, contohnya penggunaan kamar mandi umum tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Yang ketiga, istishan dengan kedaruratan. Contohnya, para ulama sepakat bahwa orang yang berpuasa tidak batal jika menelan sesuatu yang sulit untuk dihindari seperti debu. Selanjutnya, yang keempat, istishan dengan uruf. Contohnya, istishan dengan uruf yang bersifat berupa perkataan. Jika seseorang bersumpah tidak akan masuk ke dalam rumah manapun, namun dia masuk ke dalam masjid, nah, kasus ini tidak dianggap sebagai melanggar sumpah. Selanjutnya yaitu legalitas istishan. Legalitas istishan terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi wattabi'u ahsana ma anzala ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tashkurun. Selanjutnya sumber hukum Islam yang ketiga yaitu maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah adalah dalil untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Maslahah menurut bahasa yaitu manfaat, sedangkan mursalah menurut bahasa yaitu lepas. Secara istilah, maslahah al-mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk mereka merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga disebut maslahat yang lepas. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa menyatakan merumuskan maslahah al-mursalah adalah apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Selanjutnya yaitu macam-macam maslahah al-mursalah. Macam-macam maslahah al-mursalah ada 3. Yang pertama, maslahah al-mu'tabaroh, yaitu maslahah yang terdapat kesaksian syara dalam mengakui keberadaannya. Yang kedua, maslahah al-mulghah, yaitu maslahah yang terdapat kesaksian syara yang membatalkannya. Maslahah bentuk ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena bertentangan dengan nas. Dan yang ketiga, maslahah yang tidak terdapat kesaksian syaranya. Maslahah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, maslahah al-gharibah, yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara terhadapnya. Dan yang kedua, maslahah al-mulaimah, yaitu yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara dalam lingkup umum. Selanjutnya, legalitas maslahah al-mursalah. Yang pertama, takrir atau pengakuan Nabi atas penjelasan Mu'adz ibnu Jabal yang akan menggunakan ijtihad bila tidak menemukan ayat Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan perbuatan kasus hukum. Yang kedua, adanya maliyah dan praktis yang begitu meluas di kalangan
sahabat tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahi. Selanjutnya yaitu syarat maslahah mursalah. Yang pertama, kemaslahatan tersebut berada dalam kategori kedaruratan atau kebutuhan pokok. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan bersifat dugaan. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, harus sejalan dengan hujjah disyariatkannya hukum Islam. Sumber hukum Islam yang keempat yaitu uruf atau adat kebiasaan. Uruf secara bahasa yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi, uruf adalah sesuatu yang tidak asing bagi sebagian masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Contoh uruf berupa perbuatan adalah kebiasaan jual beli dengan hanya menerima barang dan menyerahkan pembayaran harga tanpa mengucapkan ijab qabul. Contoh uruf dengan perkataan yaitu kebiasaan di masyarakat Arab tentang kemutlakan lafaz al-walad yang artinya anak kecil atas anak laki-laki bukan anak perempuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uruf. Jenis-jenis uruf ada dua. Yang pertama al-uruf al-am dan yang kedua al-uruf al-khos. Yang pertama al-uruf al-am yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Contoh, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu tanpa adanya perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh. Yang kedua, al-uruf al-khos yaitu ada kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Contohnya, masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah. Selanjutnya yaitu legalitas uruf. Kehujahan uruf sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 7 yang berbunyi Hudil afwa amara bil urfi wa a'rid anil jahilin. Selanjutnya yaitu syarat uruf. Menurut Karim Zaidan, syarat uruf ada 3. Yang pertama, uruf tidak harus termasuk huruf yang sahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Yang kedua, huruf harus bersifat umum, minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri ini. Yang ketiga, huruf itu harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada huruf. Nah, teman-teman, materi telah selesai saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.